Shalom saudara sekalian yang terkasih. Kita telah melalui minggu-minggu Advent yang mengajarkan kita untuk bersabar dalam penantian. Penantian itu membuahkan sukacita yang luar biasa, dan Yesus yang sudah datang itu akan kita peringati kelahirannya pada saat ini. Marilah kita bermohon kepada Allah supaya kita bisa memperingati hari kelahiran Yesus Kristus dengan sehat dan bergembira. Untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, Allah menyapa kita melalui firman-Nya. Kiranya firman ini semakin memenuhi rasa sukacita kita. Kita sambut firman ini dengan nyanyian di dalam bahasa Batak yang berjudul Ulinai di Borngin Nabadia. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Terpujilah Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami sangat bersukacita ya Bapa. Kasih setiamu memenuhi kehidupan kami. Engkau menggenapi dan menyatakan janjimu. Di dalam rasa syukur dan sukacita itu kami akan mendengarkan firman. Kiranya firman ini akan menguasai kehidupan kami. Roh Kuduslah yang menuntun kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki dari kami. Dengarlah dua permohonan kami ini ya Allah, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, setiap bangsa, setiap suku dan setiap budaya bisa berbeda cara dalam merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Bahkan dalam skop yang lebih kecil, cara merayakan Natal bisa berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, antara seorang dengan yang lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka khutbah pada malam peringatan kelahiran Yesus Kristus
memilih sudut pandang yang lebih substantif dengan memadukan epistel yang dipilih dari surat Rasul Paulus kepada Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 dengan evangelium yang dipilih dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dengan topik terang telah bersinar dalam kegelapan. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Epistel tertulis di Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Judul perikop, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Evangelium tertulis di kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Judul perikop, kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Menurut epistel di Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, makna dari peristiwa Natal adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Peristiwa Natal memberitakan sebuah kenyataan yang telah terjadi. Itulah yang dikatakan oleh para malaikat di Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 berikut ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikian firman Tuhan. Artinya, kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata, sudah direalisir oleh Allah. Itulah kabar gembira. Bahwa kenyataan yang ada di sekitar kita tidak selalu menggembirakan, justru mencemaskan dan bahkan menyedihkan. Itu adalah kenyataan hidup. Betapapun situasi kehidupan pribadi kita masing-masing penuh dengan pergumulan dan kesulitan, tetapi Natal selalu menyampaikan kabar baik. Tentu sampai pada titik ini mungkin kita akan bertanya dengan nada sinis di dalam hati, apa yang baru dengan peristiwa itu? Toh setiap tahun kita memperingati Natal, hiruk pikuk sebentar dalam kemeriahan dan kemudian selesai tanpa implikasi dan konsekuensi apa-apa. So what?
Tetapi betulkah hanya sebatas itu? Ternyata di ayat yang ke-12 dikatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Inilah implikasi dan konsekuensi dari kasih karunia Allah yang sudah dinyatakan kepada kita. Kemudian di Evangelium Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nats Evangelium ini adalah bagian dari perikop dengan judul Kelahiran Raja Damai. Perikop ini dimulai dari Yesaya pasal 8 ayat yang ke-23 yang menggambarkan kesuraman Israel, hidup menderita dan terhimpit. Kegelapan yang pekat dan kekelaman yang suram menyelimuti bangsa Israel. Mereka terhempas tidak berdaya. Di tengah situasi yang sangat memprihatinkan itulah, firman Tuhan memproklamasikan kedatangan sang pembebas yang disebut Mesias, sebagaimana tertulis di kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-1 berikut ini. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Demikian firman Tuhan. Secara keseluruhan, perikop ini berbicara mengenai seluruh umat Israel dan bahkan seluruh umat manusia yang sedang terhimpit, menderita tidak berdaya, berada dalam kegelapan, masa depan suram tanpa harapan. Dalam situasi yang seperti itu, tentu yang kita harapkan adalah datangnya seorang penolong, seorang figur pembebas, dan sesungguhnya kita sedang menantikan kedatangan Mesias. Setelah itu apa yang terjadi? Di ayat 5 dan ayat yang ke-6 diberitahukan bahwa Mesias yang kita nanti-nantikan itu sudah datang. Seorang anak telah lahir bagi kita, luar biasa. Allah memberikan seorang putra. Dijelaskan lebih lanjut bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan dia dinamakan orang sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dia membawa terang, dan dia sendirilah terang itu. Dia membawa damai sejahtera, Raja yang adil dan benar, kekal sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang menjadi khotbah pada peringatan kelahiran Yesus Kristus malam ini, marilah merenungkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, nyatakan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Lahirnya Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan manusia adalah kasih karunia Allah. Tindakan itu adalah kemurahan hati, kemauan yang baik dan maksud yang baik yang lahir dari kasih yang tulus dari Allah yang maha mulia kepada kita yang dikasihinya. Natal hendak berkata kepada dunia ini bahwa kita mempunyai Allah yang baik, Allah yang bermurah hati, Allah yang bermaksud baik, dan Allah yang mengasihi. Allah telah mengundang kita dan diberi kemungkinan untuk hidup di dalam kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Akan tetapi apa yang kita lakukan? Kita menolak untuk meninggalkan kefasikan dan nafsu-nafsu duniawi, menolak untuk hidup bijaksana, menolak untuk hidup adil, dan menolak untuk beribadah. Apabila masih terjadi tindakan yang sewenang-wenang, ketidakadilan, dan berbagai tindakan kejahatan, sesungguhnya itu terjadi bukan karena kekurang-baikan Allah, akan tetapi karena kefasikan dan nafsu duniawi kita. Maka jangan melemparkan kesalahan kepada Allah, sebab Allah sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya, dan kitalah yang belum melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai respons atas kasih karunia itu. Maka marilah koreksi diri dan kembali ke jalan kebaikan Allah yang sudah disediakan dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Yang kedua, kasih karunia Allah merangkul semua orang. Peristiwa Natal mengingatkan bahwa kita mempunyai Allah yang mau menyelamatkan semua orang. Kasih karunia-Nya mencakup dan merangkul semua orang. Kedatangan Yesus adalah untuk merobohkan semua tembok pemisah antar manusia. Oleh karena itu,
Kita harus berjuang bagi kebaikan semua orang. Kita juga harus meruntuhkan tembok-tembok yang memisah-misahkan kita dengan saudara sebangsa kita. Baik tembok ekonomi, tembok sosial, tembok suku dan ras. Kita harus menyatakan tidak kepada setiap bentuk pembeda-bedaan antar manusia. Dan yang ketiga, sambutlah keputusan cinta kasih Allah dengan lompatan iman. Kegelapan yang menyelimuti dunia adalah gambaran betapa dosa sudah menggerogoti seluruh kemanusiaan kita. Situasi sekarang ini sangat memprihatinkan. Penindasan dan kesewenang-wenangan meningkat dari waktu ke waktu. Di beberapa belahan dunia, perang masih berkecamuk dan penduduk mengungsi di tenda-tenda darurat. Pelanggaran HAM dan pembunuhan atas nama agama sudah menelan banyak korban. Di tengah kekelaman itu Allah menyatakan kasih-Nya, memberikan cahaya terang untuk mengusir kegelapan dan kekelaman. Raja Shalom sudah datang. Seorang anak telah lahir untuk kita. Apa respon kita ketika seorang anak yang baru lahir dikatakan sebagai Raja Shalom yang akan menyelamatkan kita? Apakah seorang bayi memenuhi harapan kita tentang seorang tokoh pembebas dan penyelamat? Kaum Farisi dan sebagian besar orang Yahudi pernah terkecoh karena Yesus tidak sesuai dengan harapan dan gambaran mereka tentang Mesias yang akan membebaskan dan menyelamatkan. Sehingga mereka menolak Yesus. Tetapi para gembala dan orang Majus melakukan lompatan iman, menyambut cahaya kecil di tengah kegelapan yang pekat. Cahaya itu menjadi penanda bagi mereka untuk tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Mungkin kita akan bertanya, apa tidak ada yang salah? Bagaimana mungkin seorang bayi akan menjadi penolong? Bukankah justru dia yang harus ditolong? Sesungguhnya Allah tidak salah janji. Sesungguhnya Allah tahu persis bahwa seorang anak itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Ada dua penjelasan untuk ini sebagai berikut. Yang pertama, anak adalah lambang masa depan, simbol pengharapan. Artinya, Allah sudah membukakan masa depan kepada kita. Allah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hidup dengan berorientasi ke depan. Hidup dengan memikirkan kepentingan anak cucu kita, kepentingan masa depan bangsa kita. Melalui peristiwa ini, Allah mau menegur dan mengingatkan kita yang menganut prinsip hidup mumpungisme. Kita yang melakukan tindakan yang hanya memikirkan kepentingan sesaat, tanpa memperhatikan akibatnya bagi masa depan. Alasan yang kedua, anak adalah lambang kelembutan, kepolosan, ketulusan, dan sekaligus kerentanan. Natal menawarkan alternatif, melawan gaya hidup yang mengandalkan diri pada kekuatan dan kekerasan. Penggunaan kekerasan dan kekuatan telah menjadi wabah yang menjangkiti segenap lapisan masyarakat. Premanisme ada di mana-mana, bahkan agama pun tidak bebas dari godaan untuk memakai kekerasan dan senjata. Telah terbukti bahwa kekerasan tidak menyelesaikan masalah, malah akan semakin menghancurkan. Seorang anak telah lahir bagi kita. Itu artinya alternatif baru ditawarkan. Rela berkorban tapi tidak menjadi korban. Mengalah tapi bukan berarti kalah. Kelemah lembutan bukan berarti kelemahan, tetapi justru menjadi kekuatan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah memperingati kelahiran Yesus Kristus dengan penuh sukacita, namun tetap di dalam kesederhanaan. Syukurilah kasih karunia Allah, sebab Raja Damai telah lahir untuk kita. Firman Tuhan ini menawarkan dua pilihan. Yang pertama, apakah kita mengakui Kristus sebagai sang terang dan berusaha memantulkan terang Kristus melalui diri kita bagi dunia yang hidup dalam kegelapan ini? Atau kita menganggap diri kita sendiri sebagai sang terang dan malah memenjarakan orang lain di dalam kegelapan? Hari inilah saatnya bagi kita untuk memilih. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita. Selamat beribadah. Amin.